teman-teman, kembali lagi bersama aku, Renia, yaitu host dari Tonight Inspiration Podcast. Nah, kali ini kita bakal membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu tentang job search di LinkedIn. Atau lebih tepatnya, optimizing your profile in LinkedIn. Bersama salah satu narasumber kita, yaitu Khaladi Wijaya. Mungkin bisa perkenalkan dulu ya kepada audiens kita. Ya, thank you so much, Rania. Hai teman-teman, nama saya Khaladi Wijaya. Saya bekerja di LinkedIn Singapore office at the moment. So, I've been with LinkedIn for 8 years. Tapi sebelum LinkedIn, saya sebagai recruitment consultant for 6 years. Yeah, so total experience 15 years. Wow, 15 years. Iya, 15, masih muda lah. Oke. Iya, masih belajar kok. Yeah, but so excited to be here. Oh, thank you. Berarti so humble banget ya. 15 tahun tapi masih humble banget nih Khaladi. Beneran harus belajar emang. Oke, mungkin ya hari ini Khaladi tuh lagi sibuk apa sih? Kayak the side of the world. Mungkin lagi sibuk apa? Oke, bisa kerjaan ya, tapi kalau this time of the year sih, in Desember ya, aku kan kerja di sales, jadi tuh sibuk banget. Sibuknya kerjaan untuk ya sales ada sales target gitu ya, so it's end of the year, so yeah, we have to hit our numbers lah. Tapi apart from that, ya aku ini sih trying to get much more activities untuk sharing juga gitu, makanya di sini saya di sini. Iya, berarti untuk di sini untuk sharing mengenai tentang profil like ini ya. Lebih tepatnya sih secara personal branding ya. Kita bakal banyak banget nih bahasnya. Oke, mungkin aku perasaan banget nih ini pertanyaan pribadi dari aku dulu nih. Sebenarnya nih perbedaan yang signifikan nih kita mencari kerja dari dulu tuh yang sampai sekarang gitu. Kayak mungkin dulu bisa dibilang sedikit gampang, sedikit susah. Tapi kalau di sekarang, karena mungkin sudah globalisasi dan dunia semakin cepat kan, karena banyak persaingan juga ya. Jadi apa yang bedain sih mencari pekerjaan dulu sampai sekarang? Dulunya kapan dulu nih? Mungkin 10 decades, tahun 10 tahun yang lalu gitu. 10-an lalu? 10 tahun yang lalu 10 mungkin. tahun yang lalu, oke, let me think ya. Karena, I've worked 15 years, right? So, jadi 10 tahun yang lalu aku masih di recruitment firm gitu ya, so and we still use platform yang lain dulu ya. Tapi sebelum itu ya, maybe aku sharing dulu ya, sebelum aku kerja gitu dulu, waktu aku mulai cari kerja itu masih very traditional. Kayak tradisional tuh mungkin aku masih lihat koran. Oh iya, kayak kenapa? Ya tahu koran nggak? Newspaper gitu ya. Kayak nanti di classify, lihat di sortir one by one. Iya, itu manual banget ya, tradisional banget. Terus akhirnya ada platform seperti kayak JobsDB, Monster.com waktu itu, jadi untuk bisa apply lah ya, pakai taruh CV gitu. Cuman it's very limitation ya, aku nggak bisa dapetin a lot of information about the company that I'm gonna apply. So fast forward to now, right? For now is like we're living in a digital age. Right, like when we mentioned kan globalization gitu, skills semuanya perkembangannya dengan cepat gitu. Jadi for now itu cari kerja itu harus hati-hati sih gitu ya. Jadi definitely first is a lot of information, bikin kita gampang untuk mendapatkan kerjaan tersebut. Tetapi competition juga tinggi banget gitu, semakin tinggi. Because everyone will have the same platform as you, right? So there is no kayak yang ini lebih privilege, ini enggak, ini semua sama, semua orang bisa mendapatkan equal opportunities. Gitu. Wow, berarti sangat signifikan ya. Kayak mungkin tadi seperti kalian sebutkan nih, banyak banget job search gitu. Kayak tadi bisa diikutin monster.com ya? Ya. Oke. Apa sih tuh sekarang nih, kita kan lagi populer banget LinkedIn nih. Apa sih yang bedain LinkedIn sama job search lainnya? Yeah, so actually LinkedIn is not a job search. So we are actually the largest professional network in the world. Wow. Yeah, so imagine LinkedIn itu ya mungkin kalian lebih kenal dengan Facebook, social media gitu kan, Instagram, TikTok, dia ada social media. LinkedIn juga gitu ya.
ya, tapi it's for professionals gitu. Yeah, so basically what we want to achieve di LinkedIn itu kita mau, misi kita lah ya, kita mau membantu setiap orang di dunia supaya mereka tuh bisa terkoneksi dan supaya mereka bisa dapetin sukses dan productivity. Ya, untuk diri individual setiap orang lah di dunia. Nah, kenapa? Karena kita mau membantu global ya, dunia supaya lebih supaya kita bisa more productive ya, the ekonominya gitu ya. Bantu ekonomi of the world lah ya. So itu satu, right? Terus yang kedua, so because of our mission and vision to connect professionals with opportunity, kita harus membuat seperti toolsnya, gimana nih to connect everyone gitu. So dari situ kita memberikan kesempatan bagi semua orang untuk punya profil. Nah itu gratis teman-teman, gratis ya. Jadi you can create your own profile di LinkedIn, digital profile kamu dengan gratis, right? Dan company juga punya digital profile, jadi teman-teman masih bisa melihat ya kayak company-nya lagi hiring apa, jobs apa, skills apa gitu. So again, opportunity itu nggak harus jobs only. Yeah, bisa networking and many things. Yes, yeah. So you can connect with mentors, right? With coaches, ya. Dan juga mungkin kalian akan jadi entrepreneur, right? Investors juga ada di LinkedIn, so you can pitch to them, right? Siapa tahu juga mereka mau jadi bagian dari tim kalian, ya. Itu sih. So jadi literally we connect opportunity, any opportunity for you. Berarti as you see, saya tadi ya. Itu banyak banget nih kayak job search like itu bukan cuman kayak platform job seeker ya, lebih kayak how to refine networking and many things. Nah mungkin yang banyak banget teman-teman semua pengen tanya ini kan ya tentang personal branding di LinkedIn gitu. Nah mungkin apa sih kalau misalnya kita baru entry LinkedIn atau misalnya untuk bikin profile kurang pengalaman kerja itu bakal susah nggak sih buat kita apply kepala HRD atau misalnya untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Secara di LinkedIn profile sendiri kita harus mencantumkan beberapa ya, kayak kita harus pengalaman kerja, experience and skills gitu. Okay, so mungkin teman-teman di sini juga masih sekolah atau baru lulus ya, jadi pengen tahu kan gimana sih attract attention from recruiters or hiring managers, right? Yeah, of course. Dari branding kamu sendiri, branding itu di-define many things ya teman-teman. Jadi kalau di LinkedIn sendiri, having a profile is already you're having a brand there, right? Tapi namanya juga kalau kamu nggak ngapa-ngapain, diem aja dan abis bikin profile udah itu dan nggak ngapa-ngapain ya itu sama aja bohong, or you're like a ghost gitu. So jadi what you need to do is to network, right? So regardless your experience, ya biarpun kalau kamu, biarpun ada orang yang punya banyak experience, tapi kalau dengan network, ya dia juga nggak bakal dapet opportunity sih. As simple as that, right? So the main important things is networking kalau di LinkedIn. Yeah, so because you can connect with anyone in the world. So we have almost 900 juta professional in the world, dan di Indonesia ada 22 juta, right? So kamu the sky is the limit lah ya. Jadi you can connect with someone in Singapore, in the US, in Europe, and then nah nanti mungkin aku bisa sharing lagi kali ya kayak tata krama untuk connect. Oke, itu mungkin di next question ya guys. Oke, aku penasaran juga sini. Mungkin kan aku kan masih kuliah nih dan teman-teman semuanya juga kan. Kita nanti bakal terjun ke dunia kerja as fresh graduate gitu. Pastinya kita juga istilahnya minim pengalaman kerja gitu. Gimana sih buat kita ini yang fresh graduate atau baru lulus atau mungkin yang pengen terjun ke dunia kerja tapi belum punya pengalaman yang signifikan nih. Gimana sih cara membangun profile LinkedIn yang baik buat kalian sendiri? Okay, so I think it's relevant to the previous questions, right? Yeah, so start by showing your interest in particular topic gitu. So because
we all start from zero, right? Aku juga pas lulus juga nggak punya experience gitu kan. Masa langsung jadi director atau CEO kan nggak mungkin ya. Jadi ya start small, kayak branding atau your career journey is a journey gitu. Jadi nggak ada yang instan nih teman-teman gitu. Jangan pengen langsung menjadi manager, nggak ada experience gitu. Jadi istilahnya kayak find something that you like. Ya kan, be it if you're in computer science, kenapa nih kamu suka belajar computer science gitu, apakah kamu terinspirasi oleh platform seperti Google gitu, itu orang-orang Google itu engineer-nya siapa aja gitu, what is the skills that they have to build Google as platform, ya kan, terus jadi itu kamu bisa belajar skills-nya. Jadi everyone is has to learn, aku juga masih belajar gitu kan. Jadi ya cobain satu-satu itu. Terus once you learn, you share on your LinkedIn profile, atau enggak kamu di LinkedIn profile tuh ada section kayak certifications. You can put the certification there if you completed a course. So di dunia ini banyak banget courses yang free juga, ada dari LinkedIn Learning, ada free, right, Udemy, Coursera atau apapun. Then once you finish, ya you post it on LinkedIn. Terus kalau di LinkedIn tuh ada skill assessment. Jadi you can do the skill assessment. If you pass, kamu udah skill batch. Biar kamu nggak pernah experience, kamu udah di the batch itu udah memberikan kamu proof kalau kamu bisa skills itu. Nah, recruiter akan search by keywords, which is skills gitu. Keywordsnya skills dong, maksudnya dia search kayak fresh graduate ya, dia nggak mungkin fresh graduate, dia pasti akan search di LinkedIn ada search khusus untuk recruiter nih gitu. Jadi dia bakal search mungkin Java, dia pengen hire fresh graduate Java programmer nih misalnya. Jadi dia search Java, experience 0 to 2 years. That's how they search. Jadi your experience itu kamu jangan taruh udah punya experience 3 tahun buat, tapi di university gitu ya. Nanti kamu nggak ke filter tuh. Right? So experience kalau nggak punya, belum pernah kerja, di leave it blank, it's okay. Yeah. So if you have like activities, sekolah activities, you put it in the education segment. Okay, berarti itu balik lagi tentang gimana personal branding kita sendiri ya. Oke, sebelum membicarakan tentang personal branding, mungkin kalian sendiri ada tips and trick gak sih kalau misalnya buat kita nih, kayak yang tadi kakak sebutin gitu, lebih kayak tips and trick gimana sih kayak bangun personal branding yang baik yang bisa catching lah bagi para HRD gitu. Well, there's no right or wrong answer sih for that, because the thing is, yang tadi aku bilang kan, kayak we have 900 million population on LinkedIn, and students there in Indonesia ada 22 juta, and students ada 6 juta, right? So you're 1 in 6 million, okay? So you can't wait until someone to reach out to you. Ya, menunggu sampai kapan kan? Iya, saya dulu ya. Kita yang lagi need jobs gitu. We need to reach out, yeah, be active, right? Sharing, connecting, messaging people, messaging HRD-nya gitu, dan ya jangan menyerah gitu kan. Tapi ya again, kalau misalnya you've been doing the same thing over kayak a few months and then the result is 0, that means there's something wrong, right? So jadi kalau kayak gitu, you seek help, kayak kalau minta asking for mentor gitu, cari mentor gitu, kayak I've been doing this, ternyata emang salah gitu kan. Iya, kan kita nggak tahu. Iya. So we need to be very proactive. Oke. Mungkin lebih kayak next question-nya agak relevan sama yang tadi kita bahas nih. Struktur LinkedIn kayak gimana sih biar kayak menarik gitu, kayak what's we gonna put on our profile LinkedIn supaya kelihatan menarik gitu. Yeah, so I think bukan masalahnya profilnya sih, it's your engagement gitu. How you network, itu kan kelihatan semua. If you connect with someone and then you actually bilang udah connect terus kamu nggak ngapa-ngapain, nggak say hi, thank you atau segala macam, orang juga nggak inget Jadi ya, if you want to have a good impression, then you need to share gitu loh. Kan ini social media ya. Jadi you post something, video something that you learn, right? So itu akan ngefek banget in terms of algoritmnya LinkedIn,
menyocoki kerjaan mana yang kamu bakal interested. Ya, so definitely kalau kamu mau tahu how to put what's on LinkedIn profile, just Google, there's a lot of information there. Mungkin tadi yang Kak Lani sendiri udah mention ya, kayak approach gitu ya. Gimana sih cara kita approach buat kayak mungkin HRD atau mungkin mentor atau para profesional? Gimana sih cara kita sendiri yang nggak ada experience kayak ingin approach mereka gitu? Supaya kita bisa connect sama mereka atau mungkin dapat benefit dari mereka gitu. Ada tips mungkin? I mean definitely sih tata krama kali ya. So if you send connection request, make sure that you put why the message is a note why you're reaching out to them. So make sure that we have common interests or commonalities in that profile. So paling gampang sih kamu connect sama alumni. Ya, go to the university page. Biasanya pasti ada university page, and then you see like the alumni di situ, and then you can connect with them. So bilangnya kayak so and so, I'm interested in connecting with you because your experience in industry X it's so inspiring, and plus we work at plus I studied in the same uni as you, gitu kan. Jadi ada commonality, tapi at the same time you also bilang kenapa kamu mau connect sama dia, karena kamu find his experience or her experience inspiring and you want to learn from that person, right? So that's connection request message. Just once it's connected, you tell them thank you thank you ya udah connecting gitu. Terus kamu bisa nulis lebih panjang lagi gitu. Oh, I'm aspiring to be yourself in the industry. Maybe in the future can I reach out to you for an informal advice, career advice gitu. Just like 2 to 3 sentences is okay gitu. Jadi a lot of people will reply, tapi a lot of people juga nggak bakal reply. Jadi tenang aja. Berarti saya 50-50 ya. Tapi ya at least we try. Try dulu, coba dulu, ya kan. Kalau kamu nggak bertanya kan sesat jalan. Benar banget ya. Apalagi kalau misalnya kayak aku nanti bakal lulus kuliah, bakal jadi fresh graduate segala macam. Kan aku belum ada pengalaman nih mungkin ya. Mungkin ada beberapa pengalaman. Contohnya kayak ikut organisasi atau mungkin internship dan segala macam. Jadi kan karena balik lagi ya tadi kita bahas di awal terlalu banyaknya competitions, jadi kayak have to menonjol lah misalnya di antara yang lain gitu. Nah ini mungkin banyak juga nih ya kalau misalnya job search yang ada requirement itu 1-2 tahun pengalaman kerja gitu. Itu ada chance gak sih buat orang yang nggak punya experience sama sekali, misalnya fresh graduate gitu, buat dapet that job gitu? Kalau dia bilang 1-2 tahun experience, right? Okay. So coming back lagi on the job requirements, right? Itu skillsnya apa? Mereka nggak mungkin kayak 1 or 2 years experience without putting the skills, kan? Jadi ya teman-teman, kita harus benar-benar strategic nih, gitu. Kita ngeliat dulu ini jobsnya untuk apa sih sebetulnya, day to day jobnya tuh ngapain? Kita harus tahu. Terus skillsnya apa? There's two type of skill, hard skill and soft skills. Right, hard skill will get you, is very direct. Kalau hard skill is very straightforward kan. Kamu mau apply for Java programming harus ada Java right? Ya kan. Nah kalau dia bilang kayak oke, Java 1-2 tahun experience gitu. Tapi kenapa butuh 1-2 tahun experience? Cari lagi gitu kan. Responsibility-nya apa di situ. Nah terus misalnya kamu udah baca berkali-kali job description, gue bisa kok nih, ya udah apply. Confidence ya? Iya dong. Harus punya confidence ya. Iya. Mereka kan nggak hiring for manager, right? They're only hiring for junior roles gitu. Jadi mana masih bisa grow up ya? Iya. Jadi kita harus confident, harus jangan minder dulu. Ya lihat 1 tahun langsung minder ya, jangan. Ya. Tapi again, kita harus berbekal skill sih. Oke, speaking about skills ya, Kalani. Nah, aku sendiri kan masih kuliah nih, baru tahun pertama aku kuliah. Nah, buat Kalani sendiri, mungkin saran ke aku pribadi dan mungkin teman-teman audiens semuanya juga, skill apa sih yang harus kita miliki di selagi masa kuliah gitu loh. Biar nanti kalau misalnya kita terjun di dunia pekerjaan, itu istilahnya kayak nggak kaget banget lah gitu, nggak shocking lah gitu. Kayak what kind of skill yang harus kita punya gitu.
Yeah, so according to World Economic Forum, right? So you guys, if you are wanted to know about the world right now, please do some research. Yes. World Economic Forum itu tiap tahunnya dia bakal rilis kayak research, right? So di dunia itu banyak research World Economic Forum, ada McKinsey research, Big Four firm itu banyak banget researchnya. LinkedIn juga ada research gitu ya. So the most in demand skills in the next 5 years is actually power skills, actually soft skills. Oh, Soft skills. Ya, tapi kita bilangnya power skills. Yeah, okay. Soalnya itu powerful gitu. Dan jangan takut gitu. Semuanya bisa dibantu dalam habit ya untuk belajar gitu. Jadi bisa di-build gitu. Jadi bukan berarti kayak I need to learn now. now bukan gitu. Jadi teman-teman ya, it's a very good questions. Jadi apa nih gitu? People skills, right? How to interact with people gitu. Soalnya kan memang kadang orang ya introvert segala macam. Nah, we need to get away from that, ya kan? People skills. Kedua adalah technology skills, right? So technology skills bukan berarti kamu harus programming, bukan. Ini technology skills ini kamu pakai how to use technology gitu loh. Jadi kayak setiap roles, right, sekarang itu pasti kita disuruh pakai Zoom. Kalau kamu nggak bisa pakai Zoom ya nggak bisa. Terus Excel itu kan penting banget ya, dari HR, finance, sales, marketing itu semua pakai Excel. Yang mungkin Excel. Tapi mungkin sekarang udah ada new platform nih yang lebih gampang dari Excel. Susah banget ya. Iya seperti itu. Terus ya collaboration skills itu part of people skills, dan juga critical thinking skills, like design skills segala macam. So itu penting banget. Yeah, so that will help you to get over the line if you have the skills. Oke, berarti lebih banyak ke soft skill ya, yang dimana kayak powerful skills gitu ya. Berarti speaking of the skills, maybe related to my major juga ya. Kayak my major itu kan bisnis ya, ya. Bisnis itu kan istilahnya very diversity, maksudnya sangat luas, universal gitu. And not like kayak programming and technology gitu. Mungkin ada sedikit saran mungkin yang kayak teman-teman yang di bidang mungkin kayak sama kayak aku di bisnis, komunikasi and many things, mungkin bisa nih kayak kasih saran kayak gimana sih biar bisa tetap bersaing gitu loh. Karena dimana tadi kayak kalau dibutuhkan kayak terlalu banyak competition-nya gitu. I think be yourself, number one, right? Because again, you can't, you need to be authentic these days, right? So kalau bisnis ya kamu find dulu kali ya kenapa kamu mau belajar bisnis. And business skills is business and human especially is very important, ya kan? Dan dari sebetulnya kalau kamu belajar bisnis kamu bisa kemana aja sih, ya kan? Ya, tapi kayak kadang banyak yang related kayak jurusannya nggak related gitu. Misalnya kayak mungkin ada beberapa juga yang kayak jurusannya ini, terus tiba-tiba kerjanya ini, kan banyak yang related juga ya. It's okay gitu. Again, finding out what is your interest at the end of the day. Gitu. Kamu mau posisi apa di company apa gitu loh. Itu kita harus ada mindset itu kalau kita sebelum lulus ya. Kalau kita udah lulus udah telat ya. Ya udah nggak ada waktu buat ini lagi. Iya. So you do your research sebelum lulus gitu. Kalau aku lulus biasanya tuh kemana ya gitu. Then you do research gitu. So di LinkedIn lagi kamu bisa search per university, terus per mereka kerja di mana sekarang, industrinya apa, or you can go straight away to industrinya. Kalau technology industry, biasanya function-functionnya apa nih, gitu. Then you can find the jobs, go to the jobs tab, terus itu kamu ngeliat dong kayak posisi-posisinya, skillsnya apa, requirementsnya apa, dan dari situ you will find ideas. Kayak ide nih, ternyata orang marketing doingnya kayak gini, orang sales kayak gini, orang finance kayak gini gitu. Thank you banget loh kali ini tips and triknya. Jadi aku agak sedikit terbuka lah knowledge-nya juga ya. Jadi sebagai pengalaman juga.
Nah, mungkin pertanyaan yang terakhir nih ya, di sesi pertanyaan terakhir ya mengenai tentang personal branding dilanjutin. Mungkin pertanyaan terakhirnya nih, menurut kalian sendiri profil kalau misalnya sebagai HRD kan udah experience 15 tahun ya, pasti sudah banyak dong melihat beberapa profil dan juga CV and experience orang-orang yang menarik perhatian sendiri. Kayak gimana sih kayak menarik perhatian HRD seperti mungkin secara personal dari Kak Lani sendiri? Oke, kalau aku jadi recruiter, if I'm finding Java, I'm looking for Java programmer, I'll search ya, Control F kan, Java ada nggak? Kalau nggak ada ya close. Okay. Jadi keywords is very important. Keywords di situ itu very important. Of course, that's your skills, right? Skills is very important. You put your skills on your CV, your LinkedIn, gitu. Itu makanya bisa define. Kalau kamu cuman ngomongnya kayak because I have I have a creative mind and I'm hardworking. Ya orang nggak mungkin search hardworking. Recruiter ya, soalnya kenapa? Kita nggak bisa buktikan hardworking gimana buktiinnya. Susah ya. Atau mungkin ada yang person-personnya bagus, tiba-tiba when it turn outward ya nggak sebagus itu, banyak sih. Terus itu pertama aku lihat ada skillsnya nggak. Kalau skillsnya ada, terus aku lihat interestnya nih orang apa sih gitu. How they actually present themselves. Kan bisa kelihatan ya kayak dia tulisnya di about itu seperti apa gitu. Nah itu penting banget guys. Jadi jangan kayak terlalu kaku. Show your personality di sana gitu. At the end of the day, we all human kan. Ya. Terus personality. Terus yang ketiga, I will check your interest. Interest itu bisa berupa postingan yang kamu post di LinkedIn, itu kan activities ya, itu di profile kelihatan banget gitu. Kamu like apa, like comment artikel apa, konten apa, kamu sharing konten apa, aku bisa lihat gitu. Jadi kalau kamu mau get more attention ya bikin konten, ya kan taruh di LinkedIn profile kamu di tengah-tengah gitu ya. Jadi kan pas recruiter lihat dia bisa langsung klik gitu. Ya, it's all about engaging your visitors lah. Kalian expert ya? Oke. Ya, itu sih, tiga itu. Nggak kerasa ya, ini banyak banget ya tadi kita bahas dari tentang personal branding and then how to make attractive CV and attractive profile like ini ya. Kalau misalnya nggak kerasa loh ya, mungkin karena the vibes and the situations yang kita ngobrol sekarang di cafe ini. Oke, buat teman-teman yang curious, yang mungkin penasaran, kita ada di The Wilson Land Cafe Menteng, dan menurut kalian sendiri gimana nih? The vibes dan ambience-nya sangat sangat comfortable banget ya. Iya, very laid back. It's like very cute house. Super cute. It's one of the viral cafe in TikTok. Oh, is it? Oh gitu. Oke, aku harus cek TikTok. Oke, ternyata banyak banget ya kalau misalnya kita kupas lagi nih, kita peel off lagi nih tentang LinkedIn, personal branding, and there's a lot of knowledge yang bisa kita dapetin juga. Aku sangat bener-bener terbuka banget sih pikirannya soal ini. Glad that I can help. But feel free to reach out if you have any questions. Jadi kamu mikirin nih, apa yang aku bisa taruh menjadi profil aku kelihatannya berbobot nih. Goalnya HR apa? Untuk merekrut dengan cepat ya. Jadi make it easy for them to find you. Istilahnya PDKT mau nembak duluan kan nggak mungkin ya gitu. Jadi kamu harus PDKT dulu gitu.